Hakim itu pun kalau negaranya berdasarkan hukumnya hukum Islam yang dipakai. Jadi kalau kita kan hukumnya hukum konstitusi yang kadang bisa dibolak-balik, benar nggak? Kadang bisa dibolak-balik, yang nggak boleh jadi boleh, gitu kan? Tapi kalau hukum Islam enggak, udah paten dalam Al-Quran. Kalau maling udah sesuai syarat, ya. Malah kalau kita terapkan hukum Islam di Indonesia ini, di seluruh negara Islam, itu akan, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan manusia. Allah yang paling bisa mengatur manusia. Udah aturan Allah, udah yang paling paten. Coba kalau maling potong tangannya. Mama ada maling yang diambil hartanya lebih dari nisab, kemudian syarat-syaratnya cukup, hakim memutuskan, udah ini orang maling wajib potong tangannya. Sampai sini nih, di sini potong ini ya. Jeruk diperban, udah suruh, nggak pakai di penjara lagi, udah suruh pergi, udah pergi loh. Kan kalau di kita enggak, maling pakai di penjara, jadi gawe ngempanin, duit negara habis buat ngempanin dia, benar nggak? Kalau dalam hukum Islam enggak, potong tangannya, udah pergi. Ntar dia maling lagi, Beb. Kalau dia maling lagi, potong kaki. Kalau tadi yang pertama potong tangan kanan, kalau dia maling lagi yang kedua potong kaki kiri, silang. Nah, supaya ngapa? Supaya, ya, kalau dia potong kaki kirinya nggak bisa jalan, bisa pakai tongkat dengan tangan kan? Makanya silang. Kalau habis tangan kanan terus kaki kanan, kesian dia jalannya jingkrik, nggak ada buat pegangan tongkat, gitu kan? Makanya Allah suruhnya silang, habis tangan kanan kaki kiri. Biasanya orang kalau udah dipotong tangan kanan, biasanya udah habis tuh tobat. Kecuali kalau yang buader, ya. Mama nyolong lagi ya kaki kiri. Umpama ketiga kali nyolong lagi umpama. Berarti yang dipotong tangan kiri. Ya. Nyolong lagi, habis itu kaki kanan. Ya. Masih bisa nyolong. Kalau di dalam kitab, kalau nyolong lagi, ya, yusjan, ya, di penjara, baru udah di penjara nih orang nggak kena berarti ya, penjara ada dia. Itu dalam hukum Islam. Yang dimaksud tangan di dalam bab jinayah atau bab hukum maling, yang dimaksud tangan, potong tangannya. Jadi bukan di sini dipotongnya, bukan di sini dipotongnya, tapi di pergelangan. Ya, jadi tangan terbagi menjadi tiga. Tangan menurut lughah dari sini sampai sini. Tangan di dalam bab wudu dari sini sampai sini. Tangan dalam bab jinayah dari sini sampai pergelangan tangan. Nah, yang kita bicarakan sekarang dalam bab wudu. Ya, basuhlah tangan kalian dari mana? Dari ujung jari ilal marafiqi, sampai sikutnya kena. Ya, sikutnya kena, harus kena sikutnya, ya, harus sampai sini. Walaupun nanti sunnahnya ada lagi, sunnahnya dilebihin. Nanti itu adabnya nanti. Kita sebut yang wajib aja dulu. Ya, dari sini sampai sini. Dan semua yang ada di tangan tersebut, baik kulit, bulu, kuku, yang di bawah kuku nih di bawah kuku nih, ya, ini kan wajib kena air nih. Nah, kadang-kadang ada orang yang punya tai kuku sampai hitam. Itu kalau nggak masuk air nggak sah dia. Nah, itu yang nggak sah. Ya, baik tuh. Makanya potong kuku, ya, supaya ntar di bawahnya nggak ada tai kuku yang bisa mencegah masuknya air. Karena kuku wajib dibasuh juga, harus kena semuanya. Harus kena semuanya. Umpama ada orang bulu tangannya lebat, wajib basuh semua. Ya, wajib basuh. Kalau kemarin kan muka, kalau ada orang punya jenggot lebat atau bewok lebat, itu tidak wajib sampai dalam basuhnya. Wajibnya luar saja. Kalau jenggot dan bewok, ya. Tapi kalau di tangan, umpama ada orang punya bulu lebat, bulu tangan, itu wajib semua dibasuh. Mau bagian luarnya, mau bagian dalamnya wajib
wajib dibasuh. Wa ghaslul yadain, itu yang kedua. Yang ketiga wa mashur ra'si. Ya, yang ketiga mashur ra's. Masah ini usap, mengusap kepala. Mengusap kepala. Kalau dalam mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu, sebagian kepala cukup. Kalau dalam Zubat dikatakan wa mashu ba'dir ra'si thumma ghsil wa mashu ba'dur ra'si, rukun wudu. Ya, yang ketiga di sini disebutkan mengusap sebagian kepala. Kalau dikatakan sebagian itu sebagian, walaupun sebagian kecil. Yang dimaksud sebagian itu walaupun sebagian kecil. Ente ambil air ini, kemudian ente usap ini. Nah, itu sah walaupun sebagian kecil. Ente ambil air, tetesin aja dikit, tes, itu cukup sudah. Tapi yang diusap kepala atau rambut yang ada di batasan kepala. Nah, ini bebas ini, hati-hati nih, kadang suka salah. Kadang ada rambut yang di luar batas kepala, kayak belakang ini ya. Ini ada orang kadang-kadang bulunya sampai leher. Ada gak? Nah ini kepala itu batasnya mana sih? Ini tulang belakang nih. Ini ada tulang nih yang nonjol nih tulang. Ini batas kepala. Di bawahnya itu leher sudah. Kadang ada rambut yang di leher. Ada anak muda kadang-kadang wudunya dia basuhnya belakang. Begini. Dia takut jambulnya rusak. Baik-baik, itu nggak sah. Karena itu bukan kepala, masuknya Nanti ada lagi kalau Imam Ghazali radhiyallahu anhu, beliau menganjurkan, mengatakan membasuh raqabah sunnah. Imam Ghazali doang yang bilang sunnah. Fuqaha yang lain nggak ada. Tapi Imam Ghazali menganjurkan membasuh tengkok, nih leher, belakang leher. Itu Imam Ghazali doang. Tapi boleh kalau kita amalin, nggak apa-apa. Ya, itu sunnah, bukan wajib. Kalau kepala wajib, makanya hati-hati, ente harus basuh kepala atau rambut yang ada dalam batasan kepala. Kayak perempuan, rambutnya panjang, yang dibasuh yang sebelah mari. Nah itu nggak sah. Karena apa? Karena udah keluar daripada batasan kepala. Yang dibasuh yang ujungnya panjang, itu nggak sah. Ya, perempuan nih, bu, dengar gak itu belakang? Nah iya kayak gitu. Ya. Jadi hati-hati ya. Jadi kalau dalam mazhab Imam Syafi'i, walaupun sedikit cukup. Bahkan ada ulama yang menyontohkan begini. Umpama ada rambut yang nongol di sini dia. Satu rambut, satu helai. Kita ambil air, kemudian satu helai ini kita pegang. Nah, udah kena usapan air belum? Udah kan? Habis itu kita cabut. Habis itu kita sah tuh basuhan kepalanya. Ya, itu kalau menurut mazhab Imam Syafi'i. Kalau mazhab Imam Malik, ya harus semua. Ya, kalau mazhab Imam Malik harus